Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Filipiani selaku pengawas SD Kecamatan Bejen, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Mulyanto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru baik dari TK maupun SD. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan atau diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Bu Yono, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Ya. Yang pertama adalah prakatan pembuka dari Bapak Kepala SDN 1 Gregong. Untuk waktu mohon silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Filipiani selaku pengawas SD Kecamatan Bejen, Pak Wiono yang berbahagia untuk saat ini yang nanti akan memberikan pengibasan di aksi nyata yang keempat. Bapak Ibu, baik itu Ibu dari TK dan Bapak Ibu dari SD 1 Gregong yang saya hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan yang diberikan kepada kita semuanya. Pada siang hari ini kita dapat menghadiri dari kegiatan CGP Bapak Wiono SPG Angkatan ke-9 yang nantinya akan menyampaikan pengibasan modul 1.4 budaya positif. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dan undangannya pada saat ini. Semoga nanti di dalam kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, tidak ada suatu apapun sampai nanti selesai. Dan untuk UIN selaku pengawas SD nanti kami mohon untuk memantau bagaimana di dalam kegiatan CGP Bio. Demikian dari saya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kegiatan yang dilakukan oleh CGP Bapak Wiono kepada kita semuanya agar kita dapat nantinya membuka wawasan kita di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya Bapak. Kemudian yang selanjutnya sambutan dari Bu pengawas SD Kecamatan Bejen, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD yang kami hormati, Bapak Wiono yang pada hari ini selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi modul budaya positif yang juga kami hormati dan kami banggakan, Bapak dan Ibu pendidik tenaga pendidikan di SD 1 Gregong yang kami hormati dan kami banggakan, terlebih pada ibu-ibu dari TK ini yang sudah turut hadir menerima pengibasan dari Bapak Wiono selaku CGP Angkatan 9 yang akan menyampaikan diseminasi atau best practice dari kegiatannya melaksanakan modul ajar 1.4. Semoga ini dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa aral suatu apapun juga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kami dari dinas mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Dwi yang saat ini sudah melaksanakan pembelajaran CGP 1.4
dipraktekkan di kelas 6, di kelas 5, ya, di kelas 5 di SD Negeri Jelebong 1 ini. Memang menurut dari Bapak Ki Hajar Dewantoro ini sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, ini yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah menuntun dari siswa-siswanya, ya, dari semua kekuatan, ya, akal, pikiran, budi pekerti yang ada pada anak, sehingga nantinya anak ini bisa menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Diharapkan kita ini sebagai pendidik bisa mengantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang berguna di kelak kemudian hari. Terkait dengan budaya positif ini, insya Allah Pak Driono itu sudah melakukan apa yang menjadi teori-teori yang sudah disampaikan oleh narasumbernya, ya, di mana untuk semua kegiatan yang mengacu pada membimbing anak-anak itu berkaitan dengan budaya positif, ya, Pak Dwi mungkin juga sudah membuat seperti peraturan, ya, maupun tata tertib yang terkait dengan anak-anak itu nantinya bisa memiliki perilaku, bisa memiliki budaya yang positif itu. Dalam contoh misalnya sekolah memiliki tujuan agar anak-anak memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat. Nah, maka sekolah itu juga harus memiliki peraturan yang terkait dengan bagaimana caranya agar anak-anak itu memiliki budaya hidup yang sehat. Nah, tentunya ada peraturan sehingga anak-anak mau melaksanakan kebiasaan-kebiasaan, ya, yang terkait dengan pola hidup untuk bersih dan sehat. Kemungkinan juga mungkin termasuk ada memberikan penghargaan, memberikan sanksi agar anak-anak itu dalam melaksanakan kegiatan itu terarah, ya. Selain itu di wilayah Kecamatan Bejen ini memang sudah ada CGP dari angkatan 8 dan 9 yang saat ini juga sedang berproses. Ini kami memberikan penghargaan kepada mereka sebab nantinya mereka itu akan menjadi contoh, ya, untuk Bapak Ibu semuanya, ya, terkait dengan kegiatan pengibasan budaya mutu ini, budaya positif, budaya positif ini. Nanti Pak Dwi akan memberikan apa yang sudah dipraktekkan di kelas 5 dan diharapkan Bapak Ibu guru yang lain termasuk juga Ibu dari TKY nanti bisa mengambil sisi positif, ya, apa yang bisa disampaikan pada anak didiknya di kelas masing-masing, sehingga nanti budaya positif itu tidak hanya dilaksanakan di kelas 5, namun diharapkan semua kelas itu bisa melakukan budaya positif seperti apa yang sudah nanti disampaikan oleh Pak Dwi. Ini untuk Kecamatan Bejen, untuk yang calon guru penggerak, ya, ini sudah semakin banyak menandakan bahwa Bapak Ibu itu turut ambil bagian terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, untuk SD Negeri 1 ini monggo ke depan
Jadi angkatan yang ke-11 itu untuk ikut mendaftarkan karena sudah dimulai, termasuk untuk Bapak Ibu TK itu juga bisa ya. Yang penting nanti sambil dilihat di SIM PKB-nya. Di sana kalau sudah memperbolehkan untuk mendaftar, insya Allah bisa ikut mendaftar. Ya. Jadi untuk pelaksanaan pembebasan ini, ya, monggo kita nanti mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Kita ambil sisi baiknya, sisi positifnya untuk disampaikan di kelas masing-masing. Mungkin itu saja Pak Dwi untuk pembuka. Semoga dari pembahasan ini ya, wilayah Kecamatan Bejen akan makin meningkat ya, baik kompetensi Bapak Ibu guru maupun hasil dari praktek baik berupa sikap positif untuk anak didik kita ya, sehingga di kemudian hari Bejen akan menjadi kecamatan yang tidak kalah dengan kecamatan yang lain ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pengawas SD Kecamatan Bejen sampaikannya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bermain dulu. Kan sebenarnya duduk karena di depan jauh ibu pengawas, kepala sekolah, ibu kepala TK, ibu guru TK dan bapak ibu guru yang ada di SD. Kita bermain dulu biar saya tidak terlalu. Poin acaranya acara santai ya bapak ibu, jadi tidak usah terlalu sepanjang. Kita hanya bermain-main saja. Ya, silahkan untuk disediakan alat tulisnya Bapak Ibu. Bu ya. Tugas Bapak Ibu ini adalah hanya konsentrasi saja, okay? Jadi nanti konsentrasi, ikuti alur kalimat sesuai slide yang akan saya tayangkan. Kemudian di langkah terakhir, nanti silahkan dari kalimat-kalimat itu untuk disimpulkan. Nah, penyimpulannya seperti apa? Tidak usah menggunakan kata-kata, tapi silahkan untuk digambar. Oke, silahkan untuk digambar ya. Konsentrasi, ikuti alur kalimat yang akan saya sampaikan, kemudian gambarlah sesuai dengan alur kalimat tersebut. Jadi mungkin antara guru yang satu dengan guru yang lain, kalau pemahamannya berbeda, nanti akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oke. Ya, ini clue yang pertama adalah aku adalah makhluk hidup. Bayangannya mesti bermacam-macam, karena makhluk hidup itu bisa tumbuhan, bisa manusia, bisa hewan. Nah, monggo pilih salah satu sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu? Kemudian clue yang kedua adalah aku mempunyai sepasang kaki jenjang. Nah, bayangannya mesti kemana-mana ya. Jenjang ini opor, sama seperti saya jenjang ini opor, saya juga belum paham. Oke? Sudah ada bayangan, oke? Jadi makhluk hidup mempunyai sepasang kaki jenjang. Kemudian aku mempunyai sifat penyayang. Nah, kadang juga aku mempunyai sifat pemarah. Nah, setelah muncul slide ketiga, mungkin sudah ada bayangan. Gambar apa ya? Nah, seperti itu. Nah, nggak usah browsing ya. Nanti nggak usah browsing. Saya mantap itu. Sudah gimana? Mantap itu. Kemudian aku juga terkenal cerewet. Dan tumbuhan jelas tidak mungkin kayaknya, tumbuhan kok cerewet. Bisa. Yang terakhir,
Apakah aku? Monggo silahkan untuk digambar. Setelah digambar nanti silahkan ditempel di depan. Kemudian berikan alasan kenapa saya gambar seperti itu. Monggo silakan. Jari aku seneng malah ngejadi. Kakinya jenjang. Jenjang itu juga bisa ya? Pasang gitu. Pasang. Pasang senja. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Berarti sudah? Berarti monggo berdiri dulu berarti. Pasang di sini berarti. Berarti gambar apa? Burung. Oh burung. Alasannya Bu, kenapa burung? Burung itu kan punya sifat penyayang. Ya, nggih. Kadang marah, kadang cerewet. Kadang marah, kadang cerewet. Nggih. Burung kan bisa untuk diajak ngoceh dan bicara lawak. Angkatan. Nggih. Nggih, berikan aplaus untuk Bu Ati ya. Kemudian dan sudah ada lagi? Oh, Pak. Monggo Bapak. Gambar apa Pak? Ayam. Oh iya. Ayam. Kenapa Pak Kami menggambar ayam? Pak? Ayam dia cerewetnya berkokok. Oh, oke. Berbuat baiknya dia bertelur. Betul. Ya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk Pak Kami. Ada lagi yang sudah? Monggo. Zik, Bu Indang, monggo. Manusia. Bu Endang buat Manusia. Iya, perempuan. Manusia perempuan. Bu Endang buat seorang cewek itu kan apa Bu Endang? Yang penyayang dan juga cerewet. Kadang-kadang yang selera, kadang-kadang penyayang juga. Berikan tepuk tangan untuk Bu Endang. Oke, selanjutnya silakan Mbak Dia. Mbak Endang gambar kucing. Gambar bebek. Gambar Bebek. Dia senang itu loh. gambar bebek kenapa Bu Dia? Bebek kan suka cerewet. Suka cerewet. Terus Cerewet. ya, baiknya kayak bapak itu. Ngomongnya Bapak Dok, nanti oke. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Indah. Lebih baik lagi kadang-kadang. Pak Karumi monggo silakan. Saya gambarnya burung tapi kakak tuh Pak. Burung kakak tua. Tapi- Alasannya Bumi. Karena kadang marah juga kadang cerewet. Kalau itu pas ketika dia itu makanannya diambil itu kadang dia itu kan juga marah, tapi juga cerewet. Oh iya. Tapi dia juga penyayang. Kalau anu dia kakak tuh. Ya beri tepuk tangan untuk Bumi. Mana sih? Selanjutnya. Apa Bumi. mau orang? Oh bukan Bapak. Iya. Bumi buat gambar buku. Gambar Alasannya apa? itu guru. Iya. Karena biasanya buku itu sifatnya memang penyayang. Penyayang. Ya, ya. Balik Berikan tepuk tangan untuk pengawas. Yang guru cerewet seperti ini. Lalu silakan Bu. Sorry. Ya. Boleh hari. Lihat. Boleh menggambar Metok. entok. Iya. Berarti sama dengan Bu Diah nggih. Kemudian bebek. Oh, Bu Diah bebek. Oh, Enggak. beda berarti. Beda. Bebek. Oke, berarti sama nggih. Mirip-mirip nggih. Nggih, tepuk tangan untuk Bu Soli. Kemudian Bu Sri. Bu Sri gambar. Bu Sri gambar itu berarti sama dengan Bu Soli nggih. Berikan tepuk tangan untuk Bu Sri. Kamu Gi, monggo Kamu Gi. Wari. Pak Mugi menggambar kelinci. Alasannya Pak Mugi kenapa menggambar kelinci? Oh iya. Ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Mugi. Jadi ternyata apa yang saya berikan informasi dengan apa yang saya inginkan ini bisa jadi sama dengan apa yang digambar Bapak Ibu. Bisa jadi tidak sama. Kira-kira yang saya inginkan itu gambar yang seperti apa Bapak? Guru. Betul sekali Bapak. Jawabannya itu adalah ayam. Jadi dari sini bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Kenapa informasinya sama? Informasi sama. Kenapa yang digambar justru berbeda? Mungkin ada yang bisa berpendapat alasannya kenapa bisa gambarnya berbeda Bapak Ibu.
itu satu informasi karena yang menerima itu juga punya menerima juga tidak sama pemahaman yang berbeda-beda. Selain itu mungkin ada Bapak Ibu? Ada, ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi informasi yang saya berikan itu sebenarnya tidak akurat atau tidak valid atau tidak komplit. Jadi pada saat kita mengajar, ini adalah fokusnya ke guru. Pada saat kita mengajar, kalau kita memberikan informasi yang kurang pas, sementara anaknya berbeda-beda dengan karakter yang tidak sama, penangkapannya juga berbeda-beda. Jadi faktor utamanya adalah seorang guru. Gitu, betul. Gitu. Kalau kita memberikan informasi yang salah, apa yang terjadi pada anak? Ya, dia menangkap informasi yang salah itu juga. Okay? Jadi kita harus refleksi sejauh mana kita memberikan pembelajaran kepada anak. Apakah kita sudah memberikan informasi yang tepat seperti itu? Nah, saya sangat terkesan dengan satu kutipan dari Bapak mantan Presiden Afrika Selatan. Dia menjabat dari tahun 1994 sampai 1999. Mungkin di eranya Bapak tahu ini presiden siapa Pak? Namanya Pak? Nah, Nelson Mandela. Jadi Bapak Nelson Mandela ini mengungkapkan kalimat seperti ini. Pendidikan itu adalah sebuah senjata yang sangat mematikan bagi dunia. Karena apa? Dengan adanya pendidikan, Bapak Ibu guru ini bisa merubah dunia. Jadi berawal dari siapa? Dari kita, bukan dari anak. Anak itu memiliki karakter yang tidak sama. Jadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran terletak bukan anak sebenarnya, tapi terletak pada diri kita sendiri sebagai pendidik. Oke, seperti itu. Ya, baru kita lanjut ke materi Bapak. Sebentar. Ini saya hapus saja karena sudah selesai. Berarti kalau dapat nilai 100 itu yang dapat nilai 100 hari ini adalah apa? Salam dan bahagia. Saya tanya dulu Bapak Ibu, sebelum anak masuk ke kelas, sebelum anak masuk ke kelas, itu kira-kira apa yang dilakukan anak kepada gurunya Bapak Ibu? Menyapa. Ya, ada yang menyapa, bersalaman, yang dari TK mungkin Bapak Ibu, Bu, ada? Bersalaman, menyapa, terus apa lagi kira-kira? Cuci tangan, terus mengucapkan salam, seperti itu Mbak Bu ini. Nah, jadi itu adalah contoh yang sederhana dari budaya positif. Sebenarnya sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya positif ini bisa dilakukan tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa di rumah, bisa di sekolah. Nah, contoh yang sederhana di rumah. Pada saat anak ingin pergi ke sekolah, budaya positif yang dilakukan anak adalah apa? Bersalaman dulu. Cium tangan, ditambah apa? Itu bukan budaya positif, itu kebiasaan. Jadi budaya positif hanya saling, hanya mengucapkan salam, cium pipi kanan, cium pipi kiri dengan orang tua, seperti itu Bapak. Nah, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan, bahkan setiap hari kita lakukan. Oke. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang ditekankan kaitannya dengan budaya positif agar anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih kritis. Jadi jangan disalahkan kalau anak-anak sekarang itu cerewet itu jangan disalahkan. Cerewet jangan, justru malah itu adalah hasil dari budaya positif tersebut. Kemudian selain itu, selain pribadi yang kritis, anak akan menjadi penuh hormat. Kemudian bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma itu keyakinan.
Jadi ada beberapa keyakinan yang berubah. Yang pertama, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang dahulu namanya adalah tabula rasa. Nah, tabula rasa itu sekarang dihilangkan. Jadi tabula rasa ini menganggap bahwa sebuah kertas putih, anak diumpamakan sebuah kertas putih, gurunya membawa ballpoint, saya guru ini sekarang gambari. Tidak. Tapi dengan adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu di kertasnya itu sudah ada tulisan yang buram, tulisan yang sama-sama. Jadi tugas kita bukan menggambar, tapi ngadeli tulisan yang buram-buram itu, Bapak Ibu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jelas seperti kelas 5 saja, jumlahnya 11. Tidak mungkin karakternya sama, satu itu tidak mungkin. Tetap karakternya ada 11. Kemudian budi pekerti, sama tidak kira-kira? Tidak sama, tapi dengan cara nanti kita memberikan semacam keyakinan, insya Allah dengan keyakinan tersebut budi pekerti ini akan tumbuh dari anak. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini sudah saya sampaikan pada saat modul 1.2 ya Bapak Ibu. Jadi kita seorang pendidik ini kita umpamakan adalah seorang petani atau pekebun, dan anaknya ini adalah sebuah benih. Jadi benih meskipun ditanam di tempat yang sama, kalau pekebun atau petaninya berbeda, melakukan memelihara tanamannya berbeda, insya Allah hasilnya juga akan berbeda. Meski sekalipun kita menanam benih padi, benih apapun di tempat yang jauh yang kurang subur, tapi kalau pemeliharaan dari si petani ini bagus, diberi pupuk, dicampur, tanaman gulmanya ini gitu kita ambil, insya Allah hasilnya tidak kalah dengan benih yang ditanam di tanah yang subur, meskipun tidak dipelihara. Kodrat alam dan kodrat zaman jelas berbeda. Nah, kodrat alam zaman dulu belum ada HP, mungkin anak bisa lebih fokus dalam belajar. Zaman sekarang adanya gadget, adanya HP, mungkin anak jauh lebih tidak rajin untuk belajar. Kemudian kodrat zaman ini juga sama, zamannya juga sudah berbeda. Yang selanjutnya adalah berpihak pada anak. Ya. Nah, paradigma perubahannya apa? Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kontrol ini artinya adalah pengawasan Bapak Ibu. Jadi dengan adanya peraturan, dengan adanya kesepakatan, dengan adanya keyakinan nanti kaitannya dengan budaya positif, ini pengawasan guru ini yang paling utama. Tidak hanya guru, mungkin yang paling bertanggung jawab adalah bapak kepala sekolah di instansi tertentu. Lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol atau pengawasan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini menurut Dr. William. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk melaksanakan. Teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, sekarang apa makna disiplin? Ada yang tahu mungkin disiplin itu apa sebenarnya? Bumi? Disiplin itu melaksanakan kegiatan ataupun segala sesuatu dengan to be continue dan itu tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi anak dikatakan disiplin ini kalau sudah mematuhi tata tertib. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda,
Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sampai sekarang hukuman ini sebenarnya masih berjalan, Bapak Ibu. Hukuman ini masih berjalan dan sebenarnya lagi untuk hukuman ini sebenarnya tidak boleh diterapkan dalam dunia pendidikan. Karena anak itu di usia yang nanti dewasa akan teringat-ingat terus. Oh iya, biyen ki nyong telat mangkat sekolah, terus dihukum push up. Nah, anak itu jadi, aduh, kok hukumannya tidak seperti apa kesalahan yang saya lakukan. Kalau anak itu melakukan kesalahan terlambat sekolah, harusnya tidak dihukum push up. Kalau menurut Bapak Ibu guru, harusnya diapakan Bapak Ibu? Diingatkan Bapak Ibu. Yang namanya anak, tidak hanya anak, manusia sudah dewasa pun yang namanya melakukan salah, dia sebenarnya sudah punya solusi. Anak itu sebenarnya sudah punya solusi. Nek saiki mangkat terlambat kudune nyomopo, sebenarnya sudah tahu. Tidak usah diberi hukuman, tidak usah diberi apa-apa, itu sebenarnya sudah punya solusi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita sebagai guru kurang sabar, terus saya hukum ini ben kapok, tapi sebenarnya itu adalah salah. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri, bukan dari eksternal orang lain. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa teori perilaku dari motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama ada motivasi eksternal. Nah, eksternal ini dari luar. Nah, biasanya teori motivasi ini seringkali ada di dalam Bapak Ibu semua, termasuk saya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi teori ini mengharuskan kita untuk memiliki 3 ini Bapak Ibu. Insya Allah dengan kita melakukan motivasi ketiga ini, kita tidak akan berbuat kesalahan. Jadi kita introspeksi dulu. Aku yang terlambat, nyuruh apa ya? Jadi dari awal kita sudah punya keyakinan dulu, ada motivasi dulu. Kalau melakukan kesalahan, nanti mesti dampaknya seperti ini. Jadi orang tidak bakalan akan melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Kemudian saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Nah, teori motivasi ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Atau harus kita Nah, kemudian budaya positif ini terbentuk dari apa Bapak Ibu? Ya, di kelas contohnya ini, di kelasnya. Berawal dari pertama adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini adalah mengerucutnya berawal dari peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah, kemudian peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini nanti kita sepakati, disebut dengan kesepakatan. Kemudian ke atasnya lagi, setelah kesepakatan ini kita bentuk, berubahlah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti sebenarnya ada namanya saja yakin Bapak Ibu, yakin. Contohnya begini, peraturannya adalah tugas piket. Peraturannya tugas piket. Jadi ada regu piket. Kemudian keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Kalau seorang siswa memiliki keyakinan bertanggung jawab, insya Allah diberi tugas apapun nanti dia akan melaksanakan. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas nanti akan ke lingkungan positif, baru ke budaya positif. Ini bisa kita terapkan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, sebenarnya hukuman dan penghargaan ini boleh kita terapkan apa tidak di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang pertama ada satu contoh kalimat boleh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Asalnya kenapa?
Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya karena apa? Karena motivasi eksternal tadi. Ya, karena motivasi eksternal bisa. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, keyakinannya itu adalah betul yang disampaikan Bapak. Keselamatan. Jadi kalau orang berpikir yakin, kemudian nganggo helm mesti selamat, insya Allah harus nganggo helm kabeh. Karena keyakinan itu berawal atau sumbernya adalah dari hati. Insya Allah kalau dari hati ini memang opo anane seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Alasannya kenapa? Ini wujud keyakinannya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Mengapa kita harus mematuhi atau memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Wujud keyakinannya apa kira-kira Bapak Ibu? Aman, keselamatan jelas deh, karena penyakitnya tidak menular. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Tidak tertular COVID. Tidak tertular COVID, iya bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan yang dibentuk kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus yang pertama menurut saya adalah disiplin. Ya, insya Allah dengan disiplin sing kudune pangkate apa? Ya, terlambat nantinya kita mungkin gugup pada saat mengikuti webinar atau mengikuti pelatihan, lainnya kita tidak. Karena bisa menyiapkan waktu sedikit untuk mempersiapkan pelatihan tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Gitu betul. Jadi antara peraturan dan keyakinan nanti orang akan muncul sendiri perakasannya kalau keyakinan itu sudah dibentuk. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang keyakinan kelas. Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Insya Allah dalam 1 minggu ke depan sesuai dengan rancangan program saya, yaitu membuat keyakinan kelas hubungannya dengan anak cinta lingkungan. Nanti akan saya sampaikan setelah di akhir ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bosan sebenarnya, karena peraturan itu tidak hanya satu Bapak Ibu. Contoh kalau kita masuk ke sekolah saja, itu peraturan di kelas itu banyak sekali. Mungkin ada 15, ada 20. Anak itu kadang-kala atau seringkali bosan membaca peraturan tersebut, seolah-olah peraturan tersebut hanya dijadikan papan pajanan, tapi seringkali tidak dilakukan. Contoh yang sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Itu dibaca tiap hari Bapak, tapi prakteknya bagaimana? Masih banyak anak-anak membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau ada sampah kecil, sampahnya tempat sampahnya kecil, kalau BTP itu kecil ada 2. Kalau sudah penuh, dia juga buangnya di situ sampai benar-benar di bawahnya. Tidak peduli, yang penting saya tetap buang sampah di tempat sampah. Hanya dijanjikan sebuah kewajiban saja. Tidak ada mikir sampahnya ya di tempat sampah saya buang dulu, baru kosong saya buang di tempat sampah itu. Tidak. Mereka melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan berulang. Ya. Nah, ini caranya untuk pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bahasanya nanti lebih sedikit. Contohnya seperti tadi yang Bapak Kepala sampaikan, kenapa kita harus pakai helm? Keyakinannya apa? Karena demi keselamatan. Keyakinannya cuma keselamatan. Kalau orang kelingan keselamatan, mesti tiap hari pada saat mereka mau pergi, ini mesti pakai helm. Mesti. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi pernyataan yang beraneka macam. Jadi, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak mungkin keyakinan kelas dibuat dalam bentuk
negatif. Buanglah sampah sembarangan. Mungkin tidak Bapak Ibu. Tidak mungkin guru lingkungan yang sini orang kelihatan katorake seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami seperti Bapak tadi. Keselamatan itu saja. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas nanti kita aktifkan semua anak. Jadi anak bebas. Kira-kira keyakinan kelas yang mau kita buat apa dulu anak? Itu bebas. Apa dari lubang sampah dulu atau dari apa bebas. Anak boleh mengutarakan pendapat. Baru kita nanti akan menyimpulkan dari informasi-informasi yang sudah disampaikan dari anak. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini seringkali yang mungkin untuk anak usia TK, Bu, ini mungkin agak sedikit kesulitan ya, karena mungkin untuk kosakata anak usia TK ya mungkin sudah bisa, cuma ya dicoba saja, bisa kita terapkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, meninjaunya itu berarti semacam refleksi. Sudah dilaksanakan belum keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bahasanya itu bahasa yang apa ya? Yang mungkin kayak seperti kemarin saya ke pom bensin dilarang merokok. Sebenarnya bahasanya adalah bahasa yang kalau kita bahasa kasar kalau dilarang itu bahasanya kasar, bahasanya menekan. Jadi mungkin bisa diperhalus sedikit, mohon untuk tidak merokok di area ini. Itu malah bahasanya bisa diterima oleh kita. Tapi kalau dilarang, ini semacam paksaan. Jadi anak nanti tidak akan menuruti apa yang kita inginkan, tapi anak nanti akan, semuanya dilarang, dilarang. Jadi seperti itu akan memberontak. Ya. Kemudian kalau keyakinannya adalah sederhana, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kemudian keyakinannya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan seperti memukul temannya, menendang temannya. Kemudian bahasa halusnya atau keyakinannya apa Bapak Ibu? Keselamatan, menghormati orang lain seperti itu. Jadi bahasanya mudah diterima oleh anak dibandingkan yang dilarang. Anak itu selalu kayak keweden kalau ada bahasa dilarang seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker peraturannya. Keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan dan jangan. Ya, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi nanti pada saat membuat keyakinan, anak-anak keyakinannya adalah keamanan. Kalau anak-anak nanti bermain di koridor, di teras halaman dengan cara berlari-lari, nanti kesandung malah jatuh. Oke, iman-iman sih ini bukan iman-iman cumi seperti itu. Ya, nah ini caranya Bapak Ibu. Ya, cara ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan. Ya, ini adalah tugas saya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan setelah selesai dari diseminasi ini, silahkan Bapak Ibu buat keyakinan. Insya Allah nanti kalau sudah keyakinannya sudah jadi, kirimkan saya, nanti saya yang buat bannernya. Oke, jadi bannernya nanti kita pasang di kelas-kelas seperti ini Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi nanti caranya anak tetap seperti tadi Bapak Ibu, diberi sticky note, ya, diberi sticky note. Kemudian kira-kira keyakinan kelas yang mau kita buat apa? Sederhana saja dulu, membuang sampah sembarangan. Jadi nanti anak mesti bermacam-macam itu Bapak Ibu. Jadi nanti ditempel,
Kemudian siswa menulis dan menempelkannya hal yang diharapkan. Jadi keyakinan membuang sampah sembarangan ini, siswa menempelkannya atau hal yang diharapkan apa dari nanti keyakinan setelah dibuang. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi setelah merangkum hasil dari yang disampaikan anak, ini dirangkum menjadi kesepakatan kelas. Nah, setelah kesepakatan kelas ini terbentuk, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, ini yang menjadi nanti anak semakin tergugah dengan keyakinan yang dibuat itu kalau sudah tanda tas. Jadi keyakinan atau kesepakatan ini kan satu kelas Bapak Ibu. Jadi antara guru, antara siswa, nek ora sepakat kan nanti akan menerima resikonya sendiri. Izin karo koncone seperti itu. Ya, kita lanjut sekarang. Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi belum? Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Kalau sekilas, kalau saya kemarin belum belajar, ini memang harus sama gitu, hukuman dan konsekuensi. Coba dari beberapa pernyataan ini Bapak Ibu, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak terlambat, diberi tugas, kon nyatet, gawe nyatet, nulis 100 kali yang bunyinya saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Hukuman. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mantap, konsekuensi. Hukuman. Kita coba lagi, sudah sesuai atau belum? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kadang-kadang yang namanya hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh berangkat sekolah terlambat, masuk hukumannya gawe nulis, cocok tidak kira-kira? Tidak berangkat sekolah. Harusnya kita menggunakan konsekuensi bukan hukuman. Contoh yang sesuai ini Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Merusak kertas, harusnya ganti kertas. Nah, ini yang disebut konsekuensi. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Seringkali yang sudah kita lakukan itu bukan konsekuensi, tapi apa? Hukuman. Saya saja juga menyadari Bapak Ibu, setelah ikut CGP ini, apa yang saya lakukan ternyata setelah refleksi jauh dari kata kesalahan. Jadi yang sudah saya laksanakan selama ini bukan konsekuensi, malah saya melakukan hukuman kepada anak. Jadi anak di waktu yang sober, kalau sudah dewasa, ini selalu teringat Bapak Ibu. Pak Guru biar saya itu melakukan kesalahan ini, kok hukumannya berbeda dengan apa yang saya lakukan ya? Tidak konsekuensi. Kalau konsekuensi ini kan anak akan terlihat selamanya. Oh iya, benar deh Pak Guru memberikan konsekuensi, tapi bukan memberikan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita boten. Maka pusat. Sakit rasanya di sini. Waduh, maka terlalu kompolnya. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Karena apa yang kita lakukan nanti akan dikembalikan lagi dengan apa yang kita lakukan itu. Kesadaran sendiri. Contoh hukuman yang lain, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ayo rasa masuk.
Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bahasanya juga jangan memakai bahasa apalagi kalau di depan banyak anak. Enggak. Begitu orang sama-sama ngomong sinau orang. Nah, seperti itu. Itu adalah semacam contoh hukuman sebenarnya. Tapi kita tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah hukum. Harusnya konsekuensi ya tidak apa-apa belum bisa baca. Silakan nanti di rumah untuk lebih giat lagi belajar membaca. Seperti itu. Saya juga teringat kemarin pada saat fasilitator membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Saya tuh masih langsung maklum dong. Jadi saya selama ini mengajar itu adalah mengajar dengan cara yang salah. Betul Bapak Ibu seperti itu. Anak membenci kedisiplinan, hukuman. Kemudian untuk yang konsekuensinya, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, hukuman itu paksaan, memang dipaksa orang untuk gelem. Tapi kalau konsekuensi ini adalah stimulusnya tanggapan, jauh-jauh. Oh iya benar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Memangkat telat, lorong saya. Tapi dengan cara yang lain, dengan bahasa yang lebih sopan, mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Sebenarnya anak seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu sudah punya solusi sendiri Bapak Ibu. Jadi kita jangan sekali-kali langsung mencas, mangkat telat. Dia itu punya alasan enggak? Motor gini mangkat telatnya juga tidak tiap hari. Mungkin ada alasan lain. Nah ini nanti akan saya sampaikan setelah ini Bapak Ibu. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah ini akan berkepanjangan sampai sombong Bapak Ibu. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, insya Allah konsep dirinya akan tertata mulai dari sekarang, insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan lebih. Jadi sebenarnya melakukan kesalahan tapi dupet-umpet. Karena takut itu tadi Bapak Ibu. Tapi dengan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan atau dengan keyakinan dari dalam hati. Wah, mau nek wong ini, yang mesti kon koyo ini, akhirnya dunia arah koyo ini seperti itu. Kemudian marah, rasa bersalah, bisa ngintin. Nah, kenapa Bapak Ibu? Mungkin saya introspeksi diri begini. Karena beberapa anak khususnya di Telkom, kalau setelah pulang sekolah ada yang menjauh sama sekali tidak ngelakson. Itu saya introspeksi. Apakah dulu saya pernah memberikan hukuman dia? Saya introspeksinya begitu Bapak Ibu. Jadi seringkali jangan sekali menyalahkan anak. Kalau total memang tidak punya etika. Itu sebenarnya tidak selalu dari anak. Ya, mungkin bisa dibentuk dulu pada waktu kita mengajar. Jadi intinya dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita harus selalu refleksi dan refleksi, bukan refleksi dari anak didik kita, tapi refleksi pada diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu sementara. Itu beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita lanjut yang kebutuhan dasar manusia. Kayaknya mulai rada bosan. Kita berikan dulu gitu. Ya, pokoknya santai saja Bapak Ibu. Ini acaranya juga kok internet. Ya, sorry masalah. Sorry, ngeheng. Nah, nanti bisa dipotong dulu. Dipotong sih Mas. Ini tugas Bapak Ibu adalah hanya menyebutkan warnanya saja, gitu. Nanti sebutkan warnanya secara bersamaan. Kalau ini warnanya apa Bapak Ibu? Warnanya apa? Hijau. Kelihatan hijau ya? Ini jadi pekangnya ini. Yang itu Pak, warnanya. Apa warnanya Bapak Ibu? Hijau. Ada apa aja? Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Agak dipercepat ya. Apa ini? Putih. Hitam, hijau, merah, biru, kuning, coklat.
Merah. Hijau. Ya, ada satu lagi. Ya, ada beberapa pertanyaan. Belum. Ya, ada beberapa pertanyaan. Itu sebenarnya mudah. Tapi seringkali dijawab oleh kita itu selalu salah. Oke? Jadi kira-kira apa saja itu? Nah, ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi mayoritas orang jawabnya ini selalu salah. Selalu salah Bapak Ibu. Ya. Ya, nomor 1, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu? Kira-kira lampu apa? Biasanya di perempatan di kota-kota Bapak Ibu. Ada pertigaan, ada perempatan. Namanya lampu apa? Baju. Ya. Ada yang mengatakan lampu baju, ada yang lampu lalu lintas, ada yang mengatakan lampu traffic light, ada yang mengatakan lampu merah. Seperti ini Bapak. Nah, kebanyakan menjawabnya lampu merah. Tapi sebenarnya namanya bukan lampu merah. Namanya apa coba Bapak? Lampu merah, kuning, hijau. Karena warnanya ada 3. Jadi kalau kita sebut warnanya merah, dok, yang kuning dan hijau nanti merah. Jadi namanya lampunya adalah lampu merah, kuning, hijau. Lampu merah, hijau. Ada ban becak kira-kira ada berapa? Ayo. 3. Nah, mayoritas ini menjawab betul. Ada 3. Tapi apakah itu betul Bapak Ibu? Ternyata salah. Ban becak itu ada 6 Bapak. Kalau dibuka sebenarnya jadi 3 ini ban luar dan 3 ini ban dalam. Kalau kita jumlahkan 3 dengan 3 jumlahnya ada 6. Seringkali kita keliru. Jumlahnya ada 6. Mobil apa? Apa tuh ada mobilnya? Apanya sayangnya tadi pertanyaannya tidak baik. Kapan bisa ada berapa? Lanjut. Nah, kenapa mobil berhenti di lampu merah Bapak Ibu? Menunggu hijau. Menunggu hijau. Nah, kira-kira apa lagi kira-kira? Aturannya kalau merah harus Aturannya kalau merah harus berhenti. Mungkin ada takut ditilang. Ada lagi takut ketabrak. Seperti itu, Ge. Ini kebanyakan jawaban-jawaban yang seringkali kita utarakan. Tapi ada yang lebih benar sebenarnya Bapak Ibu. Karena di rem. Pada saat ada lampu merah itu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin digas. Karena direm. Nah, kalau tidak direm, mau lampu apa saja mesti lono. Ya, karena ada rem tadi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, rem itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Menghentikan. Ada yang mengendalikan. Seperti itu, ya. Biasanya ya buat berhenti lah seperti itu. Kalau saya jawabannya adalah buat ngebut. Ya, kenapa sepeda motor itu harus ada remnya? Karena buat ngebut. Coba kalau nggak ada rem Bapak Ibu, Rosid juga nggak bakal berani ngebut. Orang mungkin mau ngebut. Dia masih remnya, kalau remnya murah. Kalau remnya murah, kalau dia apa? Pasti mau ngebut. Oke. Kalau tidak ada rem dan tidak ditanya di Mandek nanti. Ya. Lanjut. Minuman apa yang paling murah di warteg kok? Tegal. Ya. air putih. Iya, air putih. Nah, kebanyakan jawabnya adalah air putih. Nah, seringkali Air putih. air putih. Kalau putih itu masih mahal. Karena putih adalah air susu. Oke, mahal loh. Nah, sebutkan hewan buas dalam waktu 3 detik. Mungkin ada yang bisa Pulang. Oke, Pak. 1, 2, 3. Sebutkan 1, Pak. Oh, 3 detik 10, Pak. Ular, singa, harimau. Baru 3, Pak. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Bisa lagi? Saya berapa? Ya, 5 harimau. Biasanya menyebut harimau, ular, buaya, beruang.
boten kecandak yang tiga. Mungkin oleh Maulan ya. Tapi saya tidak mengatakan disuruh mencari 10 hewan yang berbeda-beda. Sudah 10 hewan buah saja, oke? Puluhan tahun Nah, 10 harimau saja tidak masalah. Ya, Baru tahu sekali. lanjut. Ruang apa yang paling ditakutin di rumah sakit? Ada Busi mengatakan ICU. Rih, pokoknya motor kan. Ada yang mengatakan ruang mayat. Udah setan. Ada lagi ruang operasi, ruang bersalin. Ya. Kalau menurut saya biasanya jawaban saya ruang administrasi. Kondur, anak ngurus administrasi. Ini maksudnya yang tidak punya BPJS. Operasi wedi apa gue? Terus orang Bali. Binatang apa yang jago berenang? Nah, yang jago berenang, ayo. Binatang apa? Ikan. Ada yang menjawab ikan. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Kebanyakan mesti jawab ikan. Betul kata Bu Sally. Hewan yang pandai berenang itu adalah bebek. Ini ikan kira berenang, tapi dia nyilam karena berada di dasar di tengah-tengah air. Iya. Betul. Itu pokok bebek. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Jika seekor kuda menghadap barat laut, kira-kira ekornya menghadap mana? Waduh, jawab sih. Bisa lucu nanti. Jika seekor kuda menghadap ke barat laut, ya ekornya menghadap kemana ini kira-kira? Ada yang menghadap ke tenggara. Jadi posisinya buntutnya ini, Bu. Buntutnya ini ya. Dia menjauh tenggara, timur laut, barat daya. Mau menghadap kemana pun, ya tetap ke bawah namanya ekor. Tidak mungkin menghadap ke begini. Iya ya. Buntutnya ini orang ini kok. Ya. Oh iya, dia mau lucu. Ternyata pertanyaan mudah, Ya. tidak mudah pula untuk menjawab. Nah, ini hanya sekedar berbagi candaan saja di Bapak Ibu, tidak usah diambil hati. Ya suasana Ada kesepakatan. iya, tidak ada kesepakatan. Ya, kita lanjut yang tadi Bapak Ibu. Mekong. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini semua orang mesti punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Survival ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidak mungkin semua orang tidak mungkin punya kebutuhan survival tersebut. Oke. Contohnya sederhana begini. Anak kecil usia 8 bulan. Kalau dia lapar, otomatis nangis membuat. Nah, itu adalah salah satu contoh salah satu contoh di kehidupan nyata bahwa anak sekecil itu pun sudah mempunyai kebutuhan dasar hidup survival. Ngulih sama Rine, ngulih orang minum susu malah. Jadi mungkin bisa meninggal seperti itu. Cuma anak yang umur 8 bulan kan belum mengerti ke hal situ. Kemudian ada cinta kasih atau diterima. Ada yang tidak punya cinta kasih atau rasa diterima dengan pasangan saja pun, atau dengan anak atau dengan murid, kita tentunya memiliki cinta kasih. Contoh, kalau ada anak yang tidak mengejar PR, dirangkul, kita itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang termasuk cinta kasih. Kemudian penguasaan itu begini. Nah, contohnya begini, ulangan. Anak-anak bisa ulangan ya, materi ini bagus. Tetap anak yang tak bertanggung jawab
Dia mempunyai pikiran begini, besok nyong itu bijinya api, nyong besok itu nomor bijinya. Ini salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Kebebasan, ini kebebasan betul, Bapak Ibu, jelas. Kemudian kesenangan, jelas. Bapak Ibu, saya pun kesenangannya nanti berbeda, tidak bisa sama. Mungkin saya senang mancing, pasar maksudnya di pasar. Kalau mancing sebetulnya lewat tidak bisa. Ya. Ini contohnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada seorang anak siswa kelas 5 namanya Agus, ini seringkali mengambil makanan temannya, Bapak Ibu. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ibu ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini masuk ke ranah nanti menyelesaikan masalah secara restitusi. Yang pertama, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasannya kenapa Agus melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kita tidak tahu dasar dari Agus ini mengambil makanannya itu karena apa, kita belum tahu loh Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali Agus ini mesti makan Tuhan nanti sangat sakit hati. Gitu. Ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, saya itu mengambil makanan karena saya lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Salah betul Mas Agus. Nah, karena anak itu sebenarnya punya alasan. Jadi dia melakukan seperti ini, dia punya alasan, dia punya solusi. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, caper, cari perhatian, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi mungkin selama ini Mas Agus temannya tidak terlalu senang dengan dia. Mungkin dengan cara seperti itu, mungkin teman-temannya bisa lebih menyayangi dari Mas Agus. Kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Wah, betul. Ada sifat seperti itu? Ada, saya pun mestinya juga punya sifat seperti itu. Nah, ini adalah pengakuan atas kemampuan. Lalu saya kendel, lalu saya pemberani seperti itu. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Bosan, kalau masakan ini mbok ini masak mesti asin. Hatinya kepengen ngicipi, kayak selesai seperti itu. Itu adalah contoh kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, jadi pada saat nanti anak melakukan kesalahan, kita harus interogasi dulu Bapak Ibu. Alasannya apa? Jadi kita tidak asal memberikan cas, wah ikut ini seperti ini. Ya, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Untuk kedua yang ada di depan, penghukum membuat merasa bersalah, ini sifatnya adalah negatif. Ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Kemudian untuk yang 5 posisi kontrol di sebelahnya, itu ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita memberikan pembelajaran kepada anak. Kemudian kita masuk sekarang ke restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Kemarin saya sudah melaksanakan meskipun itu hanya semacam apa Mbak ya? Kemarin itu bukan tugas yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya menghadapi 2 kasus, disediakan 2 kasus. Ini anaknya ini membuat salah. Jadi ada 2 kasus. Kemudian saya harus memberikan solusi dari kesalahan yang dibuat oleh anak. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya tampilkan dulu contoh video restitusi Bapak Ibu, hanya 3 menit gunanya. Benar.
Minta maaf jika nanti dalam menyampaikan restitusi ini masih banyak kekurangan. Ini contohnya. Sudah muncul? Ya. Itu contoh restitusinya kemarin. Sebenarnya itu hanya drama Bapak Ibu, itu adalah settingan. Jadi tidak memang betul anak melakukan salah, tidak, karena memang kami dari CGP memang silakan pilih kasus seperti apa. Tidak harus kasusnya itu kasus. Kalau kita menemukan kesalahan jelas sulit di Bapak Ibu. Jadi anak yang terlambat, kadang-kadang malah justru siswanya ini datangnya lebih awal daripada gurunya menjauh. Sampai 6 itu sudah sampai ke sekolah. Jadi ini memang sengaja dari BPGP sendiri, ini memang cari sendiri kasus sesuai dengan kasus yang ada di sekolahan masing-masing. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini tidak menjadikan anak ini semakin patah semangat. Saya tadi diberi hukuman seperti ini, saya tadi diberi ini. Tidak, justru mereka punya solusi Bapak Ibu. Seperti yang saya tampilkan tadi, nah kira-kira solusi dari kesalahan dari Mbak Grenis apa? Dia menyampaikan sendiri, Pak, harusnya saya tidak tidur sampai malam Pak, harusnya saya berangkat pagi-pagi sekali. Sebenarnya anak itu sudah punya solusi, tidak usah kita koyak, kita paksa sampai tidak. Itu dia sudah punya solusi sendiri. Kita hanya menambahkan saja Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan seperti tadi, hampir sama dengan konsekuensi Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan sehingga dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran tapi bukan paksaan. Kalau hukuman tadi paksaan, orang akan orang itu koyong ini, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau tawaran ini sifatnya seperti tadi, kira-kira dari keyakinan yang sudah dibuat, harusnya solusinya seperti apa Mbak Maris? Contohnya seperti itu. Tadi, ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Untuk sapi udara berapa Bapak Ibu? Sekali. Ya. Jadi 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama tadi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang nomor 2 adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Tawaran itu seperti tadi, harusnya seperti apa? Monggo silakan, Pak Greni, seperti itu. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang dibentuk adalah karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi seperti tadi ada contoh ngorek-ngorek kertas milik temannya, ya konsekuensinya harus ganti kertas. Jadi sesuai gitu Bapak Ibu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Seringkali dengan hukuman anaknya jadi minder. Aduh Pak Guru kok bukannya ngasih karung nyong ya dengan hukuman seperti itu. Akhirnya dia mencar sendiri, tidak jadi satu dengan kelompok kelasnya. Kemudian dengan cara restitusi ini justru anak nanti tidak merasa minder, tidak merasa kecil hati, tapi anak ini justru malah semakin bersemangat, percaya diri, selalu bergabung dengan kelompoknya yang ada di kelas. Nah, kemudian segitiga restitusi ini yang sudah saya lakukan tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kata-katanya begini, ya, Magnenis, setiap orang itu mesti mempunyai kesalahan, termasuk Pak Guru. Anak nanti semakin lepek-lepek, mesti ngaku kesalahannya opo, solusinya apa nanti keluar sendiri. Seperti itu. Nah, kamu juga bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Mesti ada beberapa yang lain juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Nah, setelah menstabilkan identitas, ini beralih ke validasi tindakan yang salah. Setelah tadi kita ngomongnya seperti itu, nah, kamu tentu punya alasan mengapa tadi Gladys berangkat sekolahnya ini terlambat. Jangan jawab. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kalau sudah tadi alasannya apa, kenapa kok terlambat. Nah, kira-kira nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu yang seperti apa Mbak Grace? Tadi kan terlambat, terus saya tanya, nilai keyakinannya apa dari terlambat? Tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Anak bisa langsung mengutarakan seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan dari segitiga restitusi yang tadi sudah saya praktekkan. Nah, besok Bapak Ibu, ini pesan dari fasilitator saya kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekolahan. Ini lebih baiknya cara menuntaskan masalah atau menyelesaikan masalah kita dengan cara segitiga restitusi. Nanti anak bisa menerima, anak tidak sakit hati, anak tidak merasa tidak percaya diri, justru anak nanti akan semakin percaya diri, lebih menghormati guru seperti itu. Nah, ini dokumentasinya. Jadi pada saat restitusi nanti jangan di hadapan banyak anak, tapi secara pribadi kita undang. Anak nanti akan lebih jujur, lebih mengungkapkan apa yang menjadi kesalahannya selama ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, akhirnya selesai juga. Dan tidak akan terjadi kekerasan. Tidak akan terjadi kekerasan. Dari kesalahannya. Ini ending dari diseminasi hari ini Bapak Ibu. Jadi apa yang saya buat ini akan kita praktekkan nantinya ke depan beserta dengan Bapak Ibu yang ada di TK, Bapak Ibu yang ada di sekolah. Jadi rancangan tindakan aksi nyata untuk saya ini di modul 1.4, judul modulnya adalah pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif cinta lingkungan di sekolah. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu, budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, untuk mewujudkannya, ini perlu ada disiplin positif di sekolah. Nah, salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, latar belakang masalah
budaya positif di SD Negeri 1 Dlegok antara lain kurangnya rasa tanggung jawab siswa terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, dan kurangnya rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, ini keprihatinan saya sebenarnya Bapak Ibu. Bermula dari kita di tempat TPQ saya Bapak. Seringkali pada saat saya masuk ke kelas, mungkin setelah pulang sekolah anak itu tugas piket Pak. Tapi setelah pagi hari saya belum datang, itu sampahnya bukan main. Jadi wujud dari keprihatinan saya, kenapa saya membuat aksi nyata kepedulian lingkungan sekolah itu karena itu Bapak Ibu. Kemudian tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa. Nah, terutama disiplin positif dan tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekolah. Nah, tolak ukurnya apa? Berikut ini ada beberapa tolak ukur pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif cinta lingkungan di sekolah. Yang pertama, terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Setelah kita nanti membentuk peraturan, kesepakatan, baru keyakinan, nanti kita pasang poster Bapak Ibu. Mungkin dengan adanya poster, anak jadi oh iya, keyakinan kelasnya saya itu. Anak akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dari hal-hal yang kemarin. Kepala sekolah dan guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dalam hal tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekolah. Kemudian berkurangnya permasalahan mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan lingkungan, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih. Insya Allah dengan sekolah yang bersih, kita jadi nyaman, terhindar dari segala penyakit yang ada seperti itu. Nah, tindakannya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, membuat modul dan file presentasi. Jadi file presentasinya ini sudah saya buatkan di sini, nanti alurnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi serta mengatur jadwal. Itu agenda ke depannya. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah berlatih presentasi. Nah, dukungan yang dibutuhkan antara lain ruangan untuk diseminasi. Nah, ruangan untuk diseminasi ini besok ini kita lakukan di ruang laboratorium sekalian ngerayain laboratorium yang baru, karena di situ banyak komputernya karena untuk sarpasnya untuk melaksanakan presentasi ini juga menggunakan LCD, otomatis LCD-nya juga di ruang lab. Kemudian peralatan untuk diseminasi menggunakan alat yang ada di lab atau komputer sekolah. Kemudian pembuatan modul dan file presentasi, peralatan untuk workshop menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Nah, ini Bapak Ibu, ini tugas kita untuk kedepannya. Nanti saya berikan waktu 1 minggu Bapak Ibu, termasuk saya juga kita mencoba membuat kesepakatan ini yang cinta lingkungan saja Bapak Ibu. Cinta lingkungan, kita buat peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas, baru muncul keyakinan. Nah, keyakinannya ini nanti Bapak Ibu silahkan untuk kirim secara WA pribadi saja, Japri WA Pak, ini sudah selesai keyakinannya, mohon untuk dibuatkan poster. Nah, nanti posternya yang saya buatkan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kalau di TKA dan TKB itu ada 2, nanti juga buat 2 saja tidak apa-apa. Seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jelas masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Semoga ke depan untuk diseminasi saya ini bisa dilaksanakan dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat sekolah kita jadi maju, berkembang dengan adanya budaya positif ini. Dan ke depan untuk anak-anak jauh lebih baik lagi, untuk etikanya, untuk karakternya juga jauh lebih baik lagi, seperti apa yang kita dambakan saat ini dan ke depannya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas kami selaku CGP Angkatan 9. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa perubahan yang sekarang sudah baik, akan membawa perubahan yang lebih baik
di SD ataupun di TK dari Ibu semua. Oke, itu saja Bu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti ini dibalas oleh Gusti Allah. Seperti itu. Oke. Setelah mengikuti kegiatan ini, banyak hal yang saya dapatkan terkait dengan budaya positif dan akan saya kembangkan di sekolah saya. Yang mengikuti kegiatan ini tentang budaya positif, bahwa untuk menyelesaikan melalui motivasi intrinsik anak itu, anak yang memiliki masalah cenderung akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada.